Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, kita akan kembali melanjutkan ngaji kitab Tasawuf Sumbawa, kitab Ai-Jerning. Setelah saya lihat-lihat memang ada banyak sekali dalil-dalil yang memang basis daripada dalilnya adalah dalil-dalil hikayat-hikayat sufi yang disebut misalnya hadis tentang man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu disebut sebagai pemanik Nabi SAW atau disebut sebagai hadis daripada Nabi, ucapan Nabi. Itu penting kita tegaskan bahwa tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sebagai hadis. Itu sama sekali bukan hadis Rasul. Itu adalah ungkapan daripada sufi. Jadi Rasul tidak pernah berkata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sekali lagi, meskipun memang sama seperti ini ya, cuma memang ada penggunaannya sama kayak hadis dhaif, hanya karena ada musnadnya yang kadzab misalnya atau adabnya tidak baik, kemudian tidak berarti menghilangkan matannya bahwa memang itu pernah dikatakan oleh Rasul kan gitu. Tapi kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu dikupas secara panjang sekali di dalam kitab ini. Siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal Tuhannya melupakan dirinya. Dan ada banyak sekali di otak-atik. Dan itu disebut sebagai pemanik Nabi. Kita harus tegaskan bahwa itu bukan hadis Rasul. Apakah kita boleh menyampaikan? Boleh, karena itu adalah ungkapan sufi. Memang tidak pernah dikatakan oleh Rasul. Dan memang para sufi itu juga tidak pernah menyebutnya sebagai hadis Nabi. Imam Ibnu Taimiyah meneliti secara ketat tentang sanad dan matan ungkapan itu, dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah bukan hadis. Kemudian oleh Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i juga mengatakan itu bukan hadis. Imam Suyuti kemudian membuat kesimpulan atas penelitian yang dalam dari para ulama-ulama sebelumnya bahwa memang mengatakan itu adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Tapi palsu di sini bukan karena kontennya tidak benar yang membuat kita tidak boleh mengungkapkan. Sama semisal ketika Suryo bilang gula itu manis. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu hadis Nabi, palsu itu maudhu. Tetapi apakah gula itu menjadi tidak manis hanya karena itu bukan hadis? Kan tidak. Itu memang ungkapannya Suryo. Atau memang di dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu memang bukan ucapan Nabi, tapi kontennya ya benar. Itu bagaimana cara sufi untuk membuat orang bisa mengenal Tuhan itu harus mengenal dirinya dulu sendiri. Tapi hanya kita harus menjelaskan sebagai mubalik itu tidak berarti kita lebih alim dari antum. Yang menyampaikan artinya mubalik. Kita harus menyampaikan bahwa ini bukan hadis. Itu saja poinnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah ungkapan para sufi sebagai metodologi tentang bagaimana cara mengenal diri. Tapi dia bukan hadis Rasulullah. Makanya ada banyak sekali variannya, karena itu memang ungkapannya. Kita coba baca di sini, ada banyak sekali penjelasan tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita lanjut mengajinya ya. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah dulu kepada sahibul kitab. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mana? Kita baca bersama. Pasal pangnyata perkara takbiratul ihram, sila paham cara-carata. Karena cara-carata adalah sejarah tu sembah Allah Ta'ala kewa semata-mata. Jadi tolong dipahami benar. Inilah pasal perkara yang membahas, inilah bab yang membahas tentang takbiratul ihram. Bermula
ramanik Nabi kita Muhammad SAW, berawal dari hadis Rasulullah SAW, yaitu wa aslun niyah minal hurufin nur, minal hurufin nun. Jadi awalnya niat adalah dari huruf nun. Saya juga belum meneliti ini apakah ini hadis atau tidak, tapi memang kita harus kritis juga ya membaca kitab-kitab lama. Kita harus memverifikasi yang mana hadis, yang mana tidak. Saya tidak tahu kalau ditanya apakah ini benar hadis, saya tidak tahu. Tapi di dalam kitab ini disebut sebagai hadis. Asal daripada niat itu adalah berawal dari huruf nun, kata Nabi menurut kitab ini. Qala Nabi, kata Nabi SAW, wala tusihhus shalah, tidaklah sah sholat itu ya, illa bin niyah, kecuali dengan niatnya. Tidak mungkin sholat itu sah tanpa ada niat. Ya ini apakah benar ataupun tidak benar ini adalah hadis, tapi secara maksud ya benar. Nabi juga pernah berkata hal-hal yang demikian. Tapi apakah begini matan aslinya saya tidak tahu. Wa amma hurufun nun, dan adalah huruf nun, huwa nurun tajalli, dia adalah nur tajalli. Jadi tahu ya tajalli ya. Tajalli bil kursi. Mana itu tajalli bil kursi. Jadi tajalli itu di dalam ilmu tasawuf memang yang pertama itu adalah manifestasi, yaitu adalah capaian ketiga dari pencapaian proses orang mencari jati dirinya. Yang ketika orang menemukan jati dirinya, maka dia akan menemukan eksistensi ketuhanan. Ketika dia, jadi orang mulai mengenal diri, pasca mengenal diri itu kita jelasin dikit, berawal dari orang mencari jati diri. Nah, sampailah orang pada satu titik kesombongan diri, eksistensi kediriannya, sampai hangus eksistensi kedirian itu, maka orang akan menemukan eksistensi ketuhanan, di mana diri menjadi tak penting gitu. Barulah nanti akan menemukan yang namanya manifestasi ketuhanan. Tajalli artinya itu manifest, ketika Tuhan itu begitu tampak wujud. Bagaimana cara membuat Tuhan itu tampak dan wujud? Fasenya itu yang namanya tajalli. Fasenya di dalam sufi itu ada yang namanya berawal dari takholli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Nah, dikatakan di dalam kitab Sumbawa ini, niat itu berawal dari huruf nun, dan nun itu adalah nur tajalli bil quds. Nur, cahaya, tajalli, manifestasi ketuhanan al-quds yang suci. Takholli di awal itu adalah pengosongan diri. Ini fase riyadhahnya para sufi. Dia mengosongkan dirinya dari hal-hal yang membuat dia lalai dari Tuhan. Dia hilangkan ujub, dia hilangkan riya, dia hilangkan iri, dia hilangkan dengki di dalam hati. Dia hantam, hancur, lebur segala kesombongan dan keakuan diri. Itu adalah takholli, pengosongan diri dari segala hal yang melalaikan dia daripada Tuhannya. Itulah takholli, fase awal riyadhah lah dia, suluklah dia, bergurulah dia, mengikutilah metode bimbingan para guru-guru atau wali, mursyid yang mursyida, wali yang mursyida. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang wali yang mursyida. Nah, pasca takholli terjadi pengosongan diri, di mana orang tidak lagi gandrung akan kehendak jasadinya yang merendah dan membumi. Jadi manusia itu ada jasad, ada roh. Jasad itu makhluk bumi, roh itu makhluk langit. Jasad itu kecenderungannya gandrung dengan hal-hal yang hina dina, judilah, mabuklah, main ingus lah. Itulah kehendak jasadi. Dan nanti kita bisa melihat bagaimana watak diri seseorang berdasarkan komposisi unsur tanah yang ada pada dirinya, unsur air, unsur api, dan lain sebagainya. Dicampurlah antara jasad yang makhluk bumi dengan roh yang makhluk langit itu dengan nafsu. Nafsu itu kayak gelimang air, tempat di mana qalb itu bersemayam. Itulah yang harus dikosongkan dulu dengan proses takholli. Kemudian ketika sudah kosong, maka tahalli. Tahalli itu adalah pengisian kembali, mengisi kembali diri dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifat yang makhluk langitnya. Makhluk langit di dalam diri itu gandrung dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia. Tinggi kona langit dalam bahasa orang Sumbawa. Nah, karena semua unsur jasadi pembentuk dirinya yang gandrung dengan hal-hal yang rendah dan hina itu sudah dihapuskan dalam takholli,
maka tahallinya diisilah dengan sifat-sifat yang mulia. Pasca takholli dan tahalli pengosongan, tahalli pengisian kembali, maka itulah akan tajalli. Tajalli adalah ketika Tuhan itu manifest di dalam diri seseorang. Cahaya ketuhanan, cahaya yang mulia itu manifest dalam diri seseorang. Perwujudan dari eksistensi ketuhanan itu hadir, itulah yang namanya tajalli. Kita kembali ke kitabnya yang mengatakan, maka di dalam kitab semua dikatakan wa aslun niyah min hurfin nur. Maka asalnya niat dari huruf nur. Qala Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, la tusihhus shalah, tidaklah sah salatnya seseorang itu illa bin niyah, kecuali dengan niat. Wa amma hurufun nun, dan demikianlah huruf nun itu huwa nurun tajalli bil qudsi. Huruf nun itu adalah nur dari nur, dia adalah huruf nun itu adalah manifestasi daripada tampaknya cahaya Allah yang suci. Itu pengertian huwa nurun tajalli bil quds. Wa amma nun, dan demikianlah nun huwa isyarah, dia adalah perlambang dzarrah wa ma'na dzarrah. Dia adalah perlambang dzarrah. Dzarrah itu kayak biji, itu titik. Wa ma'na dzarrah. Apa makna dzarrah itu adalah fahuwa nuqta, dan dia adalah titik nuqta itu. Wa huwa nurun nabi, dan itu adalah nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya jelaskan tentang makna nuqta itu titik di bawah ba. Itu adalah titik di bawah ba itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, orang selalu harus merasa bersama dengan Allah. Dan di mana titik sambungnya dengan Tuhan itu adalah titik di bawah ba, dan itu adalah titik kenabian. Hanya Nabi yang bisa menyatukan kita kembali kepada negeri asal kita, gitu. Tanpa melalui Nabi itu tidak bisa. Orang silakan pinter otaknya, pinter ibadahnya, rajin ibadahnya. Itu jin itu rajin ibadah. Disuruh ibadah sholat 4 rakaat, dia ribuan rakaat dia sholat. 25.000 tahun dia tidak, 25.000 tahun dia sujud. Tetapi karena ada kesombongan dirinya tidak melalui Adam dikala itu, maka dia tidak terputus dengan Tuhan. Maka tak penting ibadah. Dikatakan di dalam hadisnya, ini sahih hadisnya, sesungguhnya amal itu tidak akan membuat kita masuk ke dalam surga. Sama sekali amal tidak bisa membantu kita untuk menjamin kita masuk surga. Cinta kepada Nabi itu yang menjamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat kalau kita tidak mencintai yang membawa syariatnya, kan begitu. Yakni bermula asal niat, dan bermulalah asal niat itu kapang huruf nun ramanik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah saya jelaskan langsung bahasa Arabnya tadi, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Sembawanya tidak kita baca. Ini bahasa Sembawanya mengartikan bahasa Arab tadi, kira-kira begitu. Tapi kita harus memverifikasi apakah betul ada hadis Nabi seperti itu, karena kadang tercampur di dalam kitab ini yang mana hadis dan yang mana ungkapan daripada sufi. Karena ungkapan daripada sufi itu berasal dari ma'an ghalaq, dari air jernih, ya, seperti nama kitab ini. Sehingga orang juga terkadang menganggap bahasa sufi itu adalah hadis karena isinya begitu mulia, begitu benar. Tapi tetap fatsunnya kita tidak boleh menyebut apa yang tidak dikatakan oleh Nabi sebagai hadis, kan gitu. Yang walaupun itu baik, bukan berarti harus membuangnya, setidaknya mengatakan ini bukan hadis, kan begitu. Sama kayak hubbul waton minal iman, apakah itu hadis? Bukan. Tapi apakah itu baik? Baik maknanya. Kita lanjutkan. Oh, ini sudah selesai. Kita balik. Nabi kita ampuh. Jadi remanik Nabi kita ampuh. Jadi Rasul itu kembali bersabda, la abidun wala ma'budun illallah. Tidak la abidun, tidak adalah hamba itu, wala ma'budun, dan tidak ada tempat la abidun, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, dan tidak tempat menyembah kecuali Allah, kan gitu. Yang disembah dan tempat menyembah itu tidak ada kecuali Allah, kan gitu. Yakni no monda, bahasa Sembawanya ini, tidak ada anung hal tu sembah yang pantah disembah, kenu soda, dan tidak ada anung hal ada tu sembah melainkan diri mesa-mesa selainkan Allah SWT. Maksud dari hadis ini tadi yakni yaitu no monda anung
Numonda anu nyata, tidak ada hal yang nyata. Tegasna artinya lenyap, hilanglah mo anung tu sembah karing anung tu sembah bae mo ada mesa-mesa. Inilah bahasa tingginya bahasa sufi. Tidak ada lagi yang pantas disembah kecuali yang disembah sendiri. Pada akhirnya begitu, hanyalah wajhullah. Di dalam Al-Quran itu pada akhirnya yang eksis itu hanyalah wajhullah. Maka ada juga dari kalangan orang Muslim, kayak di Surabaya itu ada yang namanya Patma, kaum Patma, Padang Masyar itu. Itu pengkaji sufi mengatakan bahwa pada akhirnya semuanya tidak ada yang kekal kecuali wajah Allah, dan itu memang bunyi dari Al-Quran ya. Maka mereka mengatakan akhirat tidak kekal, surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Karena yang kekal adalah wajhullah. Hanyalah pada ujungnya adalah hanya wajah Allah. Apakah benar itu ada dalilnya dalam Al-Quran? Benar. Tapi apakah benar ada pengertian abada di dalam Al-Quran? Ada juga bahwa surga itu abada gitu, kekal juga. Karena berdasar manik Nabi, karena berdasarkan dalil daripada hadis Rasulullah ampu juga, la maujuda illallah, tidak ada apapun yang tampak wujud eksis kecuali Allah. Yang eksis hanyalah Allah. Tidak ada akunya kita. Makanya kalau kita mau menembus hijab diri, kita harus menghilangkan keakuan diri dulu. Meyakini bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang tampak wujud eksis kecuali Allah. Kita pun tidak ada. Semua yang lain tidak ada. La ilaha illallah. Tidak ada eksistensi apapun kecuali Allah, kan gitu. Yakni nomonda, penjelasannya bahasa Sembawanya menjadi ruwet, bahasa Sembawanya padahal bahasa Arabnya sederhana. Yakni nomonda anung ada, tidak ada lagi hal yang ada melainkan nenek mesa-mesa kecuali Allah Tuhan sendiri saja yang eksis. Kira manik Nabi, dan Nabi juga bersabda, kita juga mana di sini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yakni sai tahu tomo diri nannya dadi ulin. Siapa yang mengetahui dirinya bahwa dia hanyalah hamba Allah SWT anung ada itu sembah, maka ya itomo, ini khas bahasa Taliwang ya. Ya dalam bahasa Sumbawa bagian tengah, bahasa saya itu misalnya ya tomo. Tapi kalau bahasa Taliwang tuh itomo. Itomo neneknya anung ya sembah. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ingat, ini dikatakan dalam kitab ini hadis Nabi, tapi jelas ini bukan hadis Nabi. Ini adalah ungkapan daripada sufi ya. Nabi tidak pernah berkata seperti ini. Imam Nawawi itu ahli hadis mengatakan ini bukan hadis. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan hadis. Imam Syuuti mengatakan ini bukan hadis. Apa boleh disampaikan? Boleh, cuma kita harus tegaskan ini bukan hadis. Kira manik Nabi, dan Nabi juga bersabda kembali juga, Arif tu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Aku pernah dengar kalau ini. Arif tu Rabbi bi Rabbi, kuto latalanan, melalui apa? Melalui latala. Sama kayak Rasul pernah berdoa ya Allah berikanlah, tidak ada yang pantas kulakukan untuk memuja dan memujimu kecuali dengan caramu gitu. Ajarkanlah aku cara memujamu dengan caramu. Kira-kira begitulah pemanaannya. Arif tu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Nah, bahasa Sembawanya ini yakni tuto nenek, kita mengenal Tuhan ke nenek, melalui nenek. Tegasna artinya tuto nenek, kita tahu Tuhan kewa fasatelit kapang nenek melalui petunjuk dari Allah semata-mata. Jadi kita hanya bisa mengenal Tuhan melalui cara yang diajarkan oleh Tuhan, jangan melalui cara yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Makanya ada banyak sekali cara orang ingin menuju kepada satu kesadaran bahwa adanya kekuatan roh absolut di luar diri. Lahirlah agama-agama bumi misalnya, dibawalah makanan ke pohon. Itu adalah cara hendak dia menundukkan diri bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Itu yang disebut dengan cara menyembah Tuhan bukan melalui cara Tuhan.
Ki Ramanik dan juga Nabi kembali bersabda, juga ada sabda Nabi kita kembali juga, man arafa rabbahu ya'rifu nafsahu. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya pasti sudah mengenal dirinya. Gitu. Ini saya yakin juga karena itu turunan dari ungkapan yang tadi, jelas ini bukan hadis. Tegasna artinya sai siapa-siapa tahu tok yang mengenal nenek Tuhannya anung ya sembah, yang disembah itu, Tuhan yang disembah itu, maka numoto diri. Nah, ini lucu. Bahasa Arabnya salah nih, dengan apa maksudnya, arti bahasa Sumbawanya salah dengan arti bahasa bahasa Arabnya ini. Oh iya, betul. Man arafa rabbahu la ya'rifu nafsahu. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, siapa yang mengenal Tuhannya, dia tidak mengenal dirinya. Dia kalau sudah kenal Tuhan, menyatu dengan Tuhan kayak di dalam ilmu Tao itu, dia lupa dirinya. Kalau pernah nonton film Jet Li, Tiobuki itu pedang pembunuh naga itu, ketika action terakhirnya ditanya, siapa namamu? Lupa. Siapa gurumu? Lupa. Berarti ilmunya sudah sukses. Jadi orang kalau sudah lupa dirinya, dia menyatu total dengan Tuhan, dia lupa dengan dirinya, itulah fase ekstase itu. Siapa yang mengenal Tuhannya maka melupakan diri, tidak mengetahui kembali dirinya. Sai tahu to monene anong yang sembah maka no moyato dirinya. Kemudian kita lanjut ya. Anong yatu sembah yakni maksudna sai tahu siapa-siapa orang. Tahu keras mo totang nenek, siapa-siapa yang begitu kuat mengingat Tuhannya yang disembah, maka no monda panotang, maka hilanglah ingatan laku diri, ingatan pada dirinya sendiri sudah hilang, yang dia pikir hanyalah Tuhannya anung yang dia sembah, yang disembah itu. Maka nake salah paham. Maka janganlah kalian salah paham. Kira manik Nabi kita ampuh. Dan kemudian Nabi juga bersabda, man abdal asma dunal ma'ana fahuwa kafir. Barang siapa yang abdal asma, menyembah nama tanpa mengetahui maksud dan maknanya, dunal asma bahwa kafir, maka dia itu kafir. Apa penjelasannya? Kita lihat. Tegasnya siapa tahu orang yang sembah, yang menyembah singin Allah. Nah, siapa-siapa yang menyembah nama Allah, makanya tadi man abdal asma, siapa yang menyembah nama-nama Allah, dunal makna, saya tahu ya sembah singin Allah Ta'ala, nongka kewa makna, nongka kewa pengeto, kira-kira deta, nongka itu tegas asma'nan, maka tahunan, maka orang itu kafir. Apakah ini hadis? Di sini saya katakan hadis, saya tidak berani mengatakan ini hadis, saya tidak tahu. Kemudian ke ramanik Nabi kita ampuh, dan kemudian bersabda Rasulullah juga, waman abdal makna, dan siapa yang menyembah makna. Saya lebih enak mengartikan bahasa Arabnya langsung nih. Waman abdal makna, siapa yang menyembah makna dunal asma, tanpa memahami asma Allah, fahuwa munafik, maka dia munafik. Jadi menarik ya. Jadi kalau yang sebelumnya, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir, siapa yang menyembah asma-asma Allah tanpa mengetahui maknanya, maka dia kafir. Wa man abdal makna dunal asma fahuwa munafik, orang yang menyembah maknanya saja tanpa mengetahui asmanya, dia itu munafik. Kita lanjut. Yani ke sai tahu sembah makna, nongka kewa singin Allah Ta'ala, maka tahunan munafik.
Toh tegas ya. Ramanik Nabi kita ampuh. Dan kemudian Rasul kembali bersabda, wa man abdal asma'i wal makna, dan siapa-siapa yang menyembah asma dan makna fahuwa syirik. Ngeri ini. Siapa yang menyembah asmaul husna tanpa mengetahui maknanya, dia kafir. Siapa yang menyembah maknanya saja tanpa melalui nama Allah, tahu dia Allah itu, tapi tanpa melalui asmaul husna, penyembahan kepada Allah, dia munafik. Tapi siapa yang menyembah asma dan makna, dia syirik. Ya syirik lah. Yang you sembah itu bukan Tuhan kok gitu. Jadi arti bahasa bawahnya ke sai tahu singin singin Allah, dan ke makna ya sembah makna maka tahu nan syirik. Bahasa bawahnya ini. Kira manik Nabi, dan kemudian Rasul kembali bersabda, Nabi kita ampuh, wa man abdal ma'na bihaqiqatul ma'rifati fahuwa mu'min haqqon. Nah, mendingan saya artikan bahasa Arabnya saja. Rasul bersabda, wa man, dan barang siapa abdal ma'na bihaqiqatil ma'rifat, barang siapa yang menyembah melalui nama Allah dengan pengetahuan yang hakiki, fahuwa mu'min haqqon, itulah mukmin sejati. Yani saya tahu sembah Allah Ta'ala kewa hakikat ma'rifatnya, maka tahunan adalah mukmin sejati. Nah, bahasa Mawa ya. Kita lanjut bahasa ininya. Kira manik Nabi kita ampuh, dan kemudian Nabi kita kembali bersabda, wa man tarokal asma'i wal ma'na fahuwa arif billah. Nah, ngeri di sini. Dan barang siapa yang justru meninggalkan asma dan makna yang begitu penting tadi itu, asma dan makna. Dan tapi kalau di sini dikatakan wa man tarokal asma'i wal ma'na, dan barang siapa yang meninggalkan justru asma dan makna itu, fa huwa arif billah, maka dia itu adalah arif billah, orang-orang yang memahami Allah. Al-arif billah, orang-orang yang paham pemahamannya di dalam kacamata Allah. Jadi suruh ketika ketika penyembahan kepada Allah itu tidak ada lagi tarekatnya hilang. Hanya Allah, lupa semua yang lain. Ditinggalkan semua, tarokal asma wal ma'na. Tak penting lagi makna, tak penting lagi wujud, tak penting lagi yang lain. Yang ada hanyalah Allah. Itulah zikir tarekat. Maka zikir ismu zat menjadi hanyalah Allah. Sebagai zikir musyahadah itu. Zikir penyaksian. Ketika Anda sudah menyaksikan Allah, kira-kira seperti itu, maka tidak ada lagi yang lain. Anda tidak ada dunia, tidak ada istri, tidak ada lagi asma, tidak ada lagi sifat, tidak ada lagi yang lain. Af'al. Yang ada hanyalah Allah. Kira-kira begitu. Bahasa bawahnya, yani kisai tahu sembah Allah Ta'ala. Ya bilin singin ke bilin mana tegasna. Ola lafaz. Tegasna ola lafaz nu ola makna, maka nan monya tahu arif billanan. Jadi olah lafaz tidak lagi olah makna, itu yang namanya al-arif billah yang sejati itu. Wallahu a'lam. Allah lah yang tahu. Makom takbiratul ihram. Makom takbiratul ihram yakni, inilah makom takbiratul ihram itu, yakni karima apa nih? Ya bahasa bawah deh. Yakni katarima segala khairullah, memandang jamalullah. Jadi ya terima segala kebaikan Allah, memandang jamalullah, memandang keindahan Allah. Setarit kok melalui kosot ta'rid ta'in. Itu kita sudah bicara tentang pasal kosot ta'rid ta'in di dalam niat ya. Makanya niat itu ditancap ketika takbiratul ihram. Sambil apa? Sambil memandang keindahan Allah di situ. Allah. Makanya tahu Imam Syafi'i mazhab Syafi'i min takbiratul ihram karena nanpang yang lepas niat, mipang yang lepas niat yang lepas dalam dada. Dengan cara apa melepas niat? Dengan cara kosot ta'rid ta'in.
Sembari apa? Imajinasi kita melalang buana. Imajinasi kita sembari melihat keindahan Allah, melihat segala kebaikan-kebaikan Allah. Sembari imajinasi juga menancapkan di dalam dada taku sembayang itu kosot tarik ta'in waktunya sholat zuhur misal. Itu cara takbiratul ihram. Berat takbiratul ihram dalam falsafah Sumbawanya. Dalam tatkala tubeling Allahu Akbar, dalam tubeling Allahu Akbar nan ada kosot tarik ta'in. Dalam tubeling Allahu Akbar dalam takbiratul ihram nan sembari tu pandang khairullah, tu pandang jamalullah, keindahan Allah. Maka nan monya katokal, itulah kedudukan ngayap mo ulin. Ngayap maka melayanglah, berjalanlah ulin hamba di dalam sholat nan laku repan Allah. Maka itulah perjalanan ngayap mo ulin laku repan Allah SWT. Itulah perjalanan hamba di dalam sholat menuju kepada Allah SWT. Sehingga ya heran. Apa heran? Kita lanjut. Ya heran. Ya sehingga ya heran. Heran-heran mo. Diri Muhammad nan karena insaf mo laku nurullah ta'ala semata-mata. Sehingga hamba ulin Muhammad yang tegasnya itu. Sehingga insaflah ulin Muhammad nan dalam perjalanan ngayap laku repan Allah Ta'ala laku nurullah semata-mata, kepada cahaya Allah semata-mata. Kekantap makom tibdal singin, tegas tibdal nan yakni berganti mo ulin nan ita kinene, maksudna lenyap mo ulin nan karing nenek mesa-mesa. Jadi ngeri, ini penyatuan kepada Allah itu. Di dalam sholat itu hilang aku diri, maka hilanglah ketika menyatu dengan nur cahaya Allah itu, maka hilanglah ulin, lenyaplah ulin, hilanglah diri, karena yang ada tinggallah Allah semata-mata. Allah, 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 gitu ya. Ada mau karena menyerah mau ulin, jadi harus dalam keadaan menyerah itu hamba itu laku nenek kepada Allah semata-mata. Kapang segala hal, dalam segala hal, ihwalnya karena nomonda, karena sudah tidak ada daya upayanya. Tidak ada daya upaya kita sebagai hamba memandang laku Qaharullah Ta'ala. Wallahu alam. Qaharullah itu kekuatan, kedikdayaan Allah. Jadi ketika hamba itu memandang pada kedikdayaan Allah, maka dia melupakan dirinya, yang ada tinggallah Allah, Allah, Allah. Soal saipo anung beling Allahu Akbar nan. Pertanyaan, siapa sudah yang bicara Allahu Akbar itu? Sai dalam diri tadi ya sepan Allahu Akbar nan sebenarnya. Sai dalam diri nan yang mengucapkan takbiratul ihram. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya karena cukup dalam sekali kitab Sumbawa ini. Bahwa di dalam sembahyang itu akunya diri harus hilang dulu sehingga akunya Allah yang ada. Itu terjadi secara otomatis. Hilangnya keakuan diri, yang ada hanyalah keakuan Allah. Amin. Masihmu mengaku aku sebagai keakuanmu, maka akunya Allah tidak hadir. Tapi ketika akunya Allah hadir, lenyaplah aku diri. Yang ada tinggallah Allah, Allah, Allah. Hu, ahin. Maka itulah zikir daripada zikir musyahadah di dalam beberapa torekoh. Kira-kira itu menarik membaca kitab tasawuf lama. Ini adalah kearifan lokal
keislaman di Nusantara yang ada di Sumbawa. Sampai di sini dulu kita berpisah. Kita akan berjumpa lagi di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrubus su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'amatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa dahsyat, doa perpisahan. Saya akan ceritakan sejarahnya. Itu adalah doa perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas dalam tiap tahun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.